Buku Seros dan Batozar, episode ke-10. Sisa hari kami habiskan dengan termangu menatap danau di depan kami. Seindah apapun ruangan ini, tanpa jalan pulang, semuanya terasa hambar. Ini sudah hari ketiga kami berada di Borobudur, tepatnya 3 hari 2 malam. Itu setara 5 jam waktu klan bumi. Itu berarti di luar sana sudah petang. Saatnya rombongan karya wisata kami kembali ke hotel. Apakah Bu Ati sudah cemas mencari kami? Apakah petugas di situs kuno itu telah menelpon polisi meminta bantuan mencari kami? Bagaimana jika kami benar-benar tidak bisa pulang, terkunci selama-lamanya bersama si kembar? Mereka sudah 2000 tahun tinggal di ruangan ini. Aku tidak mau tinggal di ruangan ini selama-lamanya, Sally menunduk. Tak ada yang mau, Sally. Kita akan pulang. Ayolah, kita akan menemukan caranya. Jangan terlalu pesimis. Ali menyemangati. Sally diam, wajahnya masgul. Aku selalu percaya masih ada cara keluar dari ruangan ini. Aku akan memikirkannya. Ali berusaha menghibur. Matahari semakin turun di dinding barat. Plop, tiba-tiba ngelanggeran muncul di dekat kami memotong percakapan. Kalian harus segera bersembunyi. Aku mengangguk. Aku tahu peraturan itu. Kami segera bangkit berdiri. Ngelanggeran membawa kami ke dalam bangunan setengah bola dengan teknik teleportasi, menembus dindingnya dengan mudah. Sekali lagi dia memberitahukan larangan jangan berisik, jangan menyalakan sesuatu, jangan coba-coba keluar, memastikan kami mengangguk patuh. Kemudian dia melakukan teleportasi keluar ruangan. Begitu matahari tenggelam di dinding barat, tubuh ngelanggeran dan ngelanggeram mulai berubah menjadi monster badak. Raungan kencang terdengar. Monster itu mulai memukuli dasar danau. Aku menahan nafas. Lantai bergetar kencang. Cipratan air terempas ke segala arah. Sebagian merembes masuk ke dalam tempat kami bersembunyi. Sally tidak terlihat takut seperti malam sebelumnya. Bukan karena kedua monster badak itu terlihat lebih lucu sekarang, melainkan di kepala Sally, rasa cemas tidak bisa pulang jauh lebih besar dibandingkan ketakutan kepada Seros. Sementara Ali mulai tidur, dia meluruskan kaki, bersedekap, memejamkan mata. Aku menatap wajah Ali lamat-lamat. Aku ingin sekali seperti Ali yang selalu tenang dan santai dalam setiap masalah. Entahlah apakah itu kelebihan atau kelemahan, aku tidak tahu. Ali yang meskipun kusam dengan rambut berantakan, tapi Ali mendadak membuka mata dan langsung menatapku. Kamu diam-diam memperhatikanku ya, Ra? Tanyanya dengan suara berbisik. Enak saja, jawabku juga dengan suara berbisik. Ali nyengir lebar. Akui sajalah, kamu memperhatikanku sejak tadi kan? Aduh, aku hendak menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dibayangkannya. Aku tidak memperhatikan si biang kerok ini. Baiklah, aku memang memperhatikannya, tapi itu bukan apa-apa. Hanya memperhatikan. Aku jadi salah tingkah. Aku yakin wajahku semakin merah padam. Ali melambaikan tangan lalu memejamkan mata lagi, melanjutkan tidur. Aku menghembuskan nafas pelan. Dasar menyebalkan. Kalau tidak ingat pesan si kembar bahwa kami jangan berisik, sudah kuladeni Ali. Beruntung Sally tidak menggodaku. Dia tetap diam, kepalanya dipenuhi banyak pikiran. Seperti hari sebelumnya, ngelanggeran muncul di dalam bangunan setengah bola persis saat matahari terbit. Pagi telah datang di ruangan raksasa ini. Ngelanggeran tersenyum ramah dan hangat. Di wajahnya sama sekali tidak ada sisa-sisa monster buas. Tubuhnya telah berubah. Selamat pagi Raib, Sally dan Ali. Apakah kalian mau sarapan? Dia menawarkan. Ali mengangguk. Wah, itu ide bagus. Aku memang sudah lapar berat. Bagaimana mungkin Ali sudah lapar? Baru saja 1 jam lalu kami menghabiskan ikan bakar rica-rica besar. Siklus waktu yang lebih cepat di ruangan ini juga berpengaruh pada bioritme kita, Ra. Jadwal makan tubuh kita menyesuaikan diri. Memangnya kalian tidak lapar? Tidak, jawab aku dan Sally bebarengan.
Siapa pula yang lapar setelah tadi malam mendengarkan Seros mengamuk? Ditambah fakta kami tidak bisa pulang. Pagi itu Ngelanggera memasak sup ikan. Dia memunculkan dengan mudah belanga besar di depan kami, juga mangkuk-mangkuk keramik indah. Dia membuatnya dari tanah saat itu juga, seperti sihir. Teknik manipulasi ruang dan waktu memungkinkan kita membuat apapun dari benda sekitar kita, Ra. Ngelanggeran menjelaskan. Itu bukan sihir, itu teknologi. Hanya karena kita tidak bisa memahami logikanya, bukan berarti itu tidak masuk akal. Tetap saja aku susah membayangkannya. Di klan kami juga memiliki teknologi ini, tapi lebih primitif. Ali ikut bicara. Oh ya, sungguh? Ngelanggeran tertarik. Ya, kami menyebutnya printer 3D. Masukkan rancangan mangkok ke komputer, misalnya, lantas tekan enter. Printer 3D akan mencetaknya sama persis seperti rancangan itu dari material yang ada. Bukan hanya mangkok, mereka juga sudah bisa mencetak benda-benda rumit lainnya secara langsung dari file digital. Wah, itu menarik, Ali. Ngelanggeran mengangguk. Kalian ternyata cukup maju 2000 tahun terakhir. Tidak percuma kami mengajarkan banyak hal ke penduduk asli dulu. Aku bisa memahami logika printer 3D. Masukkan desainnya, tekan enter, kirim perintah ke printer 3D, dan benda yang diinginkan mulai dicetak. Tapi bagaimana Ngelanggeran bisa mencetak mangkok dari tanah hanya dengan melambaikan tangan? Membuat belanga hanya dengan menjentikkan jemari? Itu tetap mustahil. Itulah kenapa dia bilang hanya karena kita tidak bisa memahami logikanya, bukan berarti itu tidak masuk akal. Ali menjelaskan, bagi si kembar, tubuh mereka, alam sekitar adalah komputer sekaligus printer. Mereka melihat ruang dan waktu seperti kode biner, sistem digital. Jika kita tahu logikanya, tahu caranya, itu bukan sihir. Atau sama seperti zaman dulu, saat orang-orang melihat nyala api pertama kali. Mereka bahkan menganggap itu pekerjaan dewa-dewa. Api bahkan disembah. Padahal saat dia tahu itu hanya film fisika sederhana, mudah sekali menjentikkan sesuatu. Lantas api menyala, maka api jelas bukan pekerjaan sihir atau keajaiban. Aku menggeleng, itu berbeda. Semua orang juga tahu menyalakan api bukan sihir. Aroma lezat sup ikan menguar di sekitar kami, menghentikan percakapan. Perutku mendadak lapar, juga Sally. Kami tidak menolak saat Ngelanggeran menuangkan sup ikan ke mangkok besar. Sejenak kami melupakan kesedihan tidak bisa pulang. Ini enak sekali, Sally berkata semangat. Wajahnya cerah. Aku mengangguk setuju, lebih enak dibanding ikan bakar rica-rica kemarin. Ali tertawa. Bukankah kalian bilang tadi tidak lapar, Aku dan Sally tersenyum tipis, mengabaikan Ali. Tapi kesenangan sarapan itu hanya bertahan sebentar saat kami selesai menghabiskan sup. Saat Ngelanggeran membereskan sisa makanan, kami teringat lagi bahwa kami masih terkurung di ruang raksasa ini 50 km di perut bumi. Dinding-dinding dan atap bebatuan mengungkung kami. Sally menghabiskan sisa hari dengan duduk bermuram durja menatap permukaan danau. Aku menemaninya, juga lebih banyak berdiam diri. Sementara Ali dibantu oleh Ngelanggeran dan Ngelanggeran membawa kapsul perak Ili ke dekat bangunan setengah bola. Kapsul itu masih utuh, tidak ada kerusakan berarti. Material klan bintang yang digunakan Ali membuat Ili bertahan dari pukulan Seros 2 malam sebelumnya. Si kembar itu pergi meninggalkan Ali hendak memeriksa pegunungan salju. Ali mengangguk. Dia mengaktifkan Ili kembali, termasuk mode suaranya. Aku tidak mengenali ruangan ini, Ali. Ini bukan klan bintang. Ili mendesing. Terbang rendah di dekat kami, memeriksa sekitar. Kita memang tidak berada di dunia paralel biasanya. Ruangan ini ada di mana? Ili bertanya. Kita terkurung di ruangan klan Aldebaran. Aldebaran, apa itu? Apakah ini lokasi yang kita tuju beberapa jam lalu? Aduh, aku sudah melarangmu masuk ke lorong itu. Kenapa kamu nekat? Seharusnya aku memberitahu Alf dan Miss Selena. Mereka juga tidak bisa membantu banyak. Kita terkurung di teknologi klan yang jauh lebih maju.
Astaga, jika demikian masalah ini pelik. Semoga ini menjadi pelajaran berharga buatmu. Lihat akibatnya. Kita terdampar di sini. Kalian semakin besar, harus menunjukkan sikap dewasa yang bertanggung jawab dan penuh perhitungan. Bukan remaja atau kanak-kanak. Tidak terima diceramai kapsul perak itu, Ali mematikan kembali mode suara Ili. Dasar cerewet. Ali bersungut-sungut. Ili mendesing, terlihat marah, tapi tidak bisa bicara lagi, hanya bisa terbang berkeliling. Aku dan Sally memperhatikan pertengkaran mereka, tidak selera menanggapi. Menjelang matahari terbit, kali ini tanpa perlu disuruh melanggeran, aku sudah menarik tangan Sally, bersiap masuk ke dalam bangunan setengah bola. Sally mengangguk pelan, beranjak berdiri. Plop, aku membawa Sally masuk ke dalam bangunan setengah bola disusul Ali. Waktu melesat cepat, siang malam, tidak terasa kami sudah sebulan di ruangan itu. Menurut waktu ruangan raksasa, pagi hari selalu lebih mudah karena Ngelanggeram akan memasakkan makanan yang lezat. Jika kami merequest sesuatu dengan senang hati, dia akan memasaknya. Setelah sarapan siang mulai terasa berat. Aku dan Sally tidak punya kegiatan selain melihat-lihat seluruh ruangan. Awalnya masih menyenangkan saat Ngelanggeran mengajak kami terbang berkeliling. Lama-lama jadi membosankan. Aku dan Sally lebih sering duduk di pelataran bangunan kuno, sesekali ditemani Ili, yang terbang mengambang di sebelah kami. Ikut mengobrol. Ali telah mengembalikan mode suara Ili. Kapsul perak itu memang cerewet, tapi aku dan Sally membiarkannya bicara sendiri. Ali lebih sering bersama Ngelanggeran dan Ngelanggeram, membahas teknologi, menunjukkan proyektor transparan miliknya, bertanya banyak hal. Mungkin bagi Ali ini seperti karya wisata, dan dia menemukan dua orang sekaligus pemandu wisata yang tahu banyak hal. Seru ditanya-tanyai. Ngelanggeran dan Ngelanggeram juga menawarkan mengajari kami melakukan teknik dunia paralel. Aku berhasil melakukan teleportasi benda lain tanpa menyentuhnya, meski radiusnya baru 1-2 meter, kalah kuat dibandingkan milik si kembar. Sally juga bisa melakukan teknik kinetik pada air. Ngelanggeran mengajarinya menjadi pengendali air, membuat permukaan danau bergerak, menari, melakukan gerakan sesuai perintahnya. Tapi itu teknik yang tidak mudah. Sally belum berhasil menguasainya. Sore hari jadwal kami masuk ke dalam bangunan setengah bola. Ili juga dimasukkan ke dalam bangunan itu. Jika Ili dibiarkan di luar, Seros akan menendang Ili sesuka mereka, membuat Ili tersangkut di pegunungan salju atau melesak di hutan lebat. Aku sendiri yang melakukan teleportasi membawa Sally ke dalam bangunan setengah bola. Juga Ali dan Ili. Si kembar tidak perlu lagi mengingatkan, kami tahu peraturannya. Malam hari selalu menjadi bagian terberat. Semakin lama kami berada di ruangan ini, semakin menipis kesempatan kami untuk pulang. Ali tidak menemukan jalan keluar. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, banyak penjelasan, banyak teori, tapi tetap buntu. Si kembar selalu menggeleng. Mereka bilang Seros saja yang gagah perkasa tidak bisa keluar selama 2000 tahun terakhir, melewati selaput tak kasat mata, terkunci di sini, apalagi kami. Ruangan di dalam bangunan setengah bola terasa lengang. Sally menandai dinding dengan guratan kerikil, menghitung hari. Hari ke-31, Sally menghembuskan nafas perlahan. Itu berarti sudah 62 jam kami berada di sini, lebih dari cukup untuk membuat Bu Ati panik. Mungkin Bu Ati di atas sana sudah melapor ke polisi, menelpon orang tua kami. Mungkin kabar hilangnya kami telah masuk dalam surat kabar dan televisi. Menghilangnya kami dari rombongan karya wisata bukan hal sepele. Ini sudah lebih dari 2 kali 24 jam. Hilangnya 3 peserta karya wisata di situs terkenal misteri tak terpecahkan. Mungkin itu judul beritanya. Mama dan Papa akan cemas sekali, Sally berkata pelan menatap dinding. Kami sedang menunggu di dalam bangunan mengobrol pelan. Di luar sana Seros sedang bermain air di danau, alias melubangi danau semau mereka. Syukurlah orang tuaku tidak akan peduli, Ali menyahut meluruskan kaki. Mereka paling menganggapku sedang kabur ke rumah pamanku atau saudara yang lain. Sudah biasa.
Sebagai keluarga kaya raya, orang tua Tuan Muda Ali memang super sibuk dengan bisnis raksasa mereka. Bisa dipahami, aku mengembuskan nafas pelan. Aku juga memikirkan mama dan papa di rumah. Entah apa yang dilakukan mama sekarang. Jangan-jangan mama sudah panik menelpon tanteku yang bekerja di stasiun televisi, memintanya membuat pengumuman di media. Pihak sekolah juga akan panik. Karya wisata berubah jadi bencana. Jika Miss Helena sedang berada di Klan Bumi, dia mungkin bisa membantu meredakan kecemasan. Tapi aku tidak tahu Miss Helena sedang ada di mana. Entah apapun komentar Alf, juga Faar dan Hana. Beberapa minggu lagi, mereka merencanakan pertemuan di kota Zara Maras. Akan membahas koalisi 3 klan menghadapi lolosnya si tanpa mahkota. Alf lah yang mengusulkan membentuk koalisi militer 3 klan. Jika kabar menghilangnya kami sampai di sana, acara ini kemungkinan batal, diganti dengan mengirim tim SAR mencari kami. Malam itu selalu menjadi malam-malam sebelumnya, terasa panjang, tak berkesudahan. Aku memejamkan mata, beranjak tidur di tengah suara gemuruh gunung salju berguguran. Sero sedang memukuli salju-salju di pegunungan. Kami persis seperti tahanan seumur hidup, tanpa prospek kapan bisa bebas. Kita lanjutkan episode ke-11 pada video selanjutnya.